menghadapi musuh yang sesama postur. Mungkin biasa-biasa saja, tapi pada saat kita misalnya suatu saat kita menghadapi tentara yang posturnya berbeda, maka harus ada kemampuan lebih, mungkin lebih cepat. Sama seperti kenapa Mongolia pada waktu itu berhasil dia menguasai daerah China bahkan sampai ke Eropa. Karena tentara Mongolia itu di samping badannya besar, dia juga punya gerakan yang lebih cepat. Yang kedua, kuda-kuda Mongol misalnya itu kecil tapi dia lebih lincah. Tidak asing maka kemudian perumpamaan kecil-kecil cabai rawit berasal dari negara kita tercinta ini ya, Betul. Pak? Ingat perang Vietnam pada waktu bagaimana Vietnam menghadapi Amerika Serikat. Nah, disitulah ada suatu ilmu-ilmu sendiri Vietnam menghadapi Amerika Serikat. Kalau kita ini menyimpan sedikit. Jadi kalau kita lihat bagaimana Vietnam berkelahi dengan orang putih, nah itu sangat melawan. Sehingga kalau orang Vietnam menghadapi orang putih, dia tidak boleh sendirian. Pada saat itu berhasil memukul mundur pasukan Amerika Serikat. Cukup mengejutkan dunia waktu itu dengan perbandingan kekuatan yang sangat timpang. Ya, saya kira di sana ada perbedaan yang menyolok, yaitu daya juang mereka yang sangat berbeda. Jadi kalau berkelahi atau berjuang untuk kemerdekaan itu semangatnya sangat berbeda dengan berkelahi untuk okupansi. Semangat itu sudah dimiliki belum oleh prajurit-prajurit Indonesia? Saya kira prajurit Indonesia adalah defense forces. Dia adalah prajurit bertahan. Mempertahankan kedaulatan, mempertahankan kemerdekaan. Saya kira semangat itu dimiliki oleh mereka. Karena sesuai dengan Sabta Marga tadi yang dia sebutkan, bahwa prajurit TNI yang pantang menyerah, itu adalah nilai kejuangan mereka. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Nah, saya kira itulah nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka. Unjuk kebolehan bela diri di atas tank. Kita saksikan. Ya, ini bagaimana seorang prajurit mengambil alih tank. Ya. Anda sering lihat di film-film Perang Dunia Kedua. Ini bagaikan kita menyaksikan sebetulnya tidak seseru ini. Kemampuan bela diri di atas sebuah kendaraan yang bergerak ini juga kekuatan keseimbangan juga perlu dimiliki oleh prajurit. Bahwa ada prajurit wanita nampaknya yang memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan rekannya prajurit yang pria. Saya hampir tidak mengenali kalau ini wanita ya, ternyata wanita ya. Seperti apa pola latihan yang diterapkan kepada prajurit wanita? Sama saja. Seorang prajurit itu wanita laki-laki, kalau memang mereka dianggap sebagai suatu klasifikasi seorang profesional, dia harus sama. Bela diri, latihan fisik juga. Oh iya. Itu pun sama diberlakukan. Sama. Kemampuan seorang prajurit itu perempuan sama laki-laki kalau dia memang pada porsinya sama.